Hey para sukses, jumpa lagi dengan saya Cidut. Welcome to. Kali ini saya akan merangkum film yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Mortal Kombat. Film ini baru saja dirilis tepatnya pada tanggal 14 April 2021 yang disutradarai oleh Simon McQuoid. Dan tentunya film ini diperankan dengan para bintang ternama, salah satunya teman saya yaitu Joe Taslim sebagai Sub-Zero, lalu ada Jessica McNamee, juga ada Lewis Tan dan lain-lain. Pasti seru film ini, tapi lebih serunya lagi kalian subscribe terlebih dahulu channel saya agar semakin berkembang ke seluruh penjuru bumi. Ya sudah, tak perlu banyak cakap lagi, mari kita sama-sama katakan disemprot. Awal film kita ditunjukkan kepada markas dari Hasashi, adalah ninja dari klan Shiraryu, yaitu markas dari Hanzo. Di sini kita bisa melihat bahwa Hanzo memiliki keluarga kecil yang sangat bahagia nampaknya, yaitu ada anaknya dan juga istrinya. Lalu kemudian si istri dari Hanzo dan juga anaknya mengundang anak kecil, yaitu anak kedua dari Hanzo Hasashi. Tiba-tiba ada serangan tak terduga dari luar rumah, dan kejadian itu serentak membuat istri dan anak dari Hanzo itu pun kaget. Saking paniknya, istri dari Hanzo menaruh anak kecil buah hati yang paling kecilnya di dalam selokan agar aman. Tak lama kemudian datanglah seorang assassin yang bernama Bi-Han. Ternyata kedatangan Bi-Han adalah untuk mencari Hanzo. Tetapi istri dan anak si Hanzo menyembunyikan keberadaan si Hanzo dan tidak jujur kepada Bi-Han. Bi-Han pun marah dikarenakan istri dan anak si Hanzo tidak mau jujur kepada Bi-Han, dan Bi-Han mengeluarkan es dari tangannya. Kemudian scene berganti kepada Hanzo yang sedang mencari air di tengah hutan, lalu tiba-tiba dia mendengar teriakan sang istri. Tentu si Hanzo pun langsung cabut karena mendengar suara teriakan sang istri, dan dia pun langsung lari untuk menengok istri dan anak-anaknya. Tetapi hal mengejutkan pun terjadi karena Hanzo terlambat untuk menolong istri dan anaknya, sehingga istri dan anaknya pun tewas secara mengenaskan. Hanzo yang sudah mengetahui bahwa pelaku dari ini semua adalah Bi-Han, si Hanzo pun bergegas mencari Bi-Han. Ternyata si Bi-Han malah sudah menunggu kedatangan Hanzo. Lalu pertikaian dari dua rival ini pun terjadi. Mereka sama-sama memiliki kekuatan dan gerakan yang seimbang, sehingga pertarungan mereka pun berlangsung cukup lama dan berakhir dengan kemenangan dari Bi-Han. Hanzo yang sudah tak berdaya pun mengancam Bi-Han. Ia berkata kepada Bi-Han, "Tataplah wajah ini." Sore hari pun tiba, dan ternyata si Hanzo masih belum tewas. Dia serentak tersadar karena mendengar suara bayi menangis. Tak lain suara itu adalah suara anaknya yang ditaruh ke dalam selokan tadi. Bergegas si Hanzo pun berjalan sekuat tenaga, tetapi setelah hampir sampai si Hanzo pun terjatuh lalu sekarat. Dan akhirnya nyawa Hanzo pun tak terselamatkan, hingga jasadnya pun hangus terbakar. Tak lama kemudian Dewa Petir yang bernama Raiden datang untuk melihat apa yang telah terjadi, dan dia hanya menemukan sebuah kunai bekas Hanzo yang dipakai untuk bertarung melawan Bi-Han tadi. Dan kunai tersebut memiliki bekas darah, lalu si Raiden mengambil kunai tersebut dan juga membawa pergi anaknya yang terselip di dalam selokan. Beberapa abad kemudian kita ditunjukkan kepada petarung jalanan yang bernama Cole Young. Sedikit info, Cole Young ini adalah bekas keturunan dari klan Shiraryu, dan dia adalah anak dari bocah yang diselamatkan oleh Raiden waktu di selokan. Jadi tak lain dan tak bukan, si Cole Young ini adalah cucu dari Hanzo Hasashi. Scene berpindah dari bumi kini ke Outworld atau luar bumi. Di sini kita bisa melihat sang raja sihir yaitu Shang Tsung yang sedang mengobrol bersama Bi-Han yang kini telah berganti nama menjadi Sub-Zero. Mereka membicarakan tentang sebuah ramalan pertandingan yang akan dimenangkan oleh petarung dari bumi.
dan Shang pun mengutus Sub-Zero untuk turun ke bumi dan membunuh para petarung yang memiliki tanda naga di tubuhnya. Scene berganti ke bumi di mana pada saat itu terlihat keluarga Cole Young yang sedang makan malam di sebuah restoran Kenji tiba-tiba dikejutkan dengan turunnya salju. Tetapi anehnya salju itu turun pada musim kemarau yang semua orang gak menyangka. Setelah beberapa detik, meja dan kaca restoran tersebut menjadi beku dan tiba-tiba turunlah hujan es yang menghantam dengan sangat deras sekali kepada orang yang sedang berada di sekitar tempat tersebut, termasuk Emily, yaitu anak dari si Cole Young. Serentak melihat kejadian itu, Cole Young pun segera menyelamatkan anaknya dan datanglah seseorang yang menolong keluarga mereka dengan cara menyuruh mereka masuk ke dalam mobil yang dikendarai pria hitam botak itu. Pria botak ini bernama Jax. Sedikit penjelasan, Jax ini adalah salah satu orang yang mempunyai tanda naga di perutnya, yang berarti dia adalah orang yang terpilih untuk menyelamatkan bumi dari serangan bangsa Outworld. Dan tanda naga tersebut ternyata juga dimiliki oleh Cole Young. Lalu pada saat di perjalanan mereka dihadang dengan Sub-Zero yang diutus oleh Shang membunuh para petarung bumi yang mempunyai tanda naga di tubuhnya. Karena dikhawatirkan mereka akan merusak rencana bangsa Outworld untuk menguasai bumi. Jax pun turun dari mobil dan menyuruh Cole Young pergi ke tempat aman. Untuk melindungi keluarganya, lantas Cole Young disuruh menemui rekannya oleh Jax yang bernama Sonya Blade. Setelah Cole Young dan keluarganya pergi, Jax pun memutuskan untuk melawan Sub-Zero seorang diri. Dengan percaya diri, si Jax masuk ke dalam tempat yang sudah disediakan oleh Sub-Zero untuk bertarung. Tempat tersebut pun sudah menjadi beku dan di saat Jax mencari keberadaan Sub-Zero, ternyata Sub-Zero sudah berada di belakang Jax. Lalu Jax pun menembakkan senjatanya ke kepala Sub-Zero, namun peluru tersebut malah menjadi beku. Lalu Sub-Zero melawan Jax dengan sangat mudah sehingga membuat Jax sangat kelelahan. Tapi dengan tekad dan semangat yang Jax punya, dia pun tak mudah menyerah. Dia terus bertahan dan melawan Sub-Zero hingga tangannya pun pecah karena fatality dari Sub-Zero. Dan Jax pun kalah. Scene pun berganti kepada Cole Young yang sudah sampai ke tempat aman. Ia pun segera berkata kepada istrinya bahwa dia mau cari seseorang yang bernama Sonya Blade. Bukan untuk mencari istri lagi, tetapi melainkan mencari jawaban atas apa arti dari tanda naga yang ada di tubuhnya. Si istri pun mengizini Cole Young untuk pergi dan menyuruh Cole Young berhati-hati. Scene pun berganti ke Outworld di mana di situ kita ditunjukkan oleh salah satu anak buah dari Shang yang bernama Milena, bukan Milea. Dia bercerita kepada Shang bahwa Sub-Zero berhasil membunuh satu pejuang dunia dan yang satunya berhasil kabur. Mendengar penjelasan tersebut, Shang pun menyuruh Milena mengutus reptil Sitos untuk turun ke bumi dan menyerang pejuang yang berhasil kabur tersebut. Kemudian sesampainya Cole Young di tempat Sonya Blade, tiba-tiba dia diserang seorang wanita seksi dari belakang. Tentu saja dia Sonya Blade. Lalu Cole Young menunjukkan tanda naga di tubuhnya dan dia memberitahukan kepada Sonya Blade bahwa dia disuruh datang kemari oleh Jax. Mendengar hal itu, Sonya Blade pun langsung menghentikan serangannya dan mendadak Cole Young masuk ke dalam markasnya. Di dalam markas Cole Young dijelaskan bahwa sebenarnya tanda naga tersebut adalah tanda orang-orang yang terpilih untuk bertarung melawan bangsa Outworld yang ingin sekali menguasai bumi. Dan jika kalian kalah, maka bumi akan dikuasai dan umat manusia akan dijadikan budak oleh bangsa Outworld. Maka dari itu cara untuk mengalahkan bangsa Outworld adalah kita harus menemukan tempat latihan bertarung yang dipimpin oleh Raiden si Dewa Petir. Di saat Sonya Blade dan Cole Young berbincang, tiba-tiba ada suara seseorang yang gak lain orang tersebut adalah Kano. Kano ini adalah penjahat, dia sering sekali melakukan misi gelap yaitu menyelundupkan senjata dan juga narkoba. Pada saat itu dia membantai salah satu orang yang memiliki tanda naga di tubuhnya. Karena orang itu dibunuh oleh Kano, maka secara otomatis tanda naga tersebut berpindah ke tubuh Kano. Lalu tiba-tiba ada serangan yang tak kasat mata yang menyerang markas mereka. Serangan itu membuat markas tersebut menjadi berantakan dan terbakar. Si Kano pun menjadi korban serangan tersebut, mengalami luka bekas cakaran di wajahnya, dan si Sonya Blade yang menyerang dengan cara melempar pisau malah mengenai kaki dari si Kano.
Dikarenakan air liur dari lawan sanggup membuat leleh besi, akhirnya si Kano pun melelehkan borgol di tangannya dengan air liur yang menetes dari besi di atasnya, yang membuat si Kano bebas dan melawan si monster tersebut. Dan ketika monster itu menampakkan wujudnya, ternyata dia adalah reptil Sitos yang diutus oleh Sangsung membunuh petarung yang memiliki tanda naga di tubuhnya. Tapi dengan kebrutalan Kano pun mampu mengalahkan si monster dan mengambil jantungnya hingga si monster tersebut tewas. Alhasil akibat ulah monster tersebut terbakarlah peta yang menuju ke markas Raiden, yang gak lain adalah tujuan mereka untuk berlatih. Tetapi Kano menjawab bahwa dia mengetahui di mana letak markas tersebut karena dulu Kano pernah ke sana untuk mengambil senjata. Dan pada akhirnya si Kano pun mengantarkan Kolyung dan Sonya Blade menuju markas Dewa Petir yaitu Raiden. Singkat cerita, di tengah perjalanan menuju kuil markas Raiden, tiba-tiba si Kano mengejek Sonya Blade dengan mengatakan bahwa dia tidak mempunyai tanda naga, dan jika ingin mempunyai tanda naga bunuhlah aku. Lalu si Sonya Blade yang terpancing emosi akhirnya bertarung dengan Kano. Alhasil Sonya Blade mampu membuat Kano tak berkutik, dan di saat Sonya Blade mau membunuh Kano, tiba-tiba Sonya Blade malah membiarkan Kano tetap hidup, kemudian melanjutkan perjalanan. Saat di tengah perjalanan, si Sonya Blade melihat salah seorang lelaki yang berjalan sendiri. Kano yang kesal, dia pun menantang si lelaki itu dan tiba-tiba lelaki itu menyerang Kano dengan mengeluarkan api dari tangannya. Lelaki ini bernama Liu Kang. Liu Kang ini kemudian mengantarkan mereka ke tempat kuil Raiden yang mereka cari. Dan saat masuk ke dalam kuil tersebut, Sonya Blade pun kaget karena melihat rekannya Jax yang terbaring sekarat dengan kondisi tangan terputus. Lalu si Liu Kang yang menjelaskan bahwa pria ini diselamatkan oleh Raiden dan dibawa kemari untuk diobati. Untung saja pria ini ditemukan dalam keadaan masih hidup. Lalu si Liu Kang menyuruh Kano, Sonya Blade, dan Kolyung menuju ke tempat di mana Raiden berada. Karena kata Liu Kang, Raiden sudah menunggu kedatangan kalian sejak dulu. Saat mereka semua dipertemukan oleh Liu Kang kepada sang dewa petir Raiden, tiba-tiba Raiden sangat kecewa karena melihat para pejuang masih belum ada yang bersiap untuk melawan bangsa Outworld. Ditambah satu wanita lagi yang ikut datang tanpa memiliki tanda naga di tubuhnya. Tetapi Kolyung meyakinkan Raiden untuk melatih dirinya karena dirinya sudah bersungguh-sungguh ingin membela bumi dan keluarganya. Mendengar tekad kuat dari Kolyung, akhirnya si Raiden mengutus Liu Kang untuk melatih si Kolyung hingga mendapatkan arkananya. Di sini saya jelaskan sedikit biar kalian yang IQ-nya 0,4 bisa paham. Jadi arkana itu adalah kekuatan dari dalam diri manusia yang akan muncul sewaktu-waktu jika dia mau bersungguh-sungguh mencari kekuatan itu. Dan kekuatan ini hanya dimiliki oleh seseorang yang mempunyai tanda naga di tubuhnya. Sampai di sini paham? Kalau masih kurang paham, banyakin makan rumput ya. Oke, lanjut.